Pak Habibur Rahman bahwa bukan, saya sudah cek ke Bawaslu nggak ada laporan itu menjadi persoalan kekuasaan presiden, ketika kami sudah melaporkan. Jangan membual, terus kemudian Bang Habibur Rahman tidak menyampaikan bahwa itu tidak ada laporan. Jadi di sini menurut saya tidak perlu emosi, Bang. Survei ini tidak bisa membohongi Bang Habibur Rahman. Oke, indikator bilang bahwa mayoritas yang menerima rakyat percaya pemilu jurdil. Jadi sekali lagi ini Jokowi pamer terus tentang kehausan dia pada kekuasaan dan kerakusan itu yang akan memboroskan anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, di acara kontroversi dari hak angket sampai makan siang gratis, dan di sini dihadiri oleh Bung Habibur Rahman ya. Dan di sini pun ada debat sengit antara Bung Habibur Rahman dan juga Bung Pipin ya, dan yang lainnya. Ya nanti kita saksikan ya, karena kali ini kita akan reaction video tersebut. Ya teman-teman semua, kita sering melihat ya Bung Habibur Rahman ini kadang kalau bicara kadang sering sekali emosionalismenya tinggi ya. Ya mungkin karena beliau juga mantan aktivis ya, yang yang kalau punya argumen itu sulit untuk dipatahkan. Tapi teman-teman semua, di tahun ini kita tidak melihat ya yang namanya itu ngabalin, Bung ngabalin. Karena ini dikangenin banyak netizen ya, yang dimana netizen itu kadang berkomentar, loh ngabalin kemana ya? Ngabalin kemana ya sekarang ya? Tapi ternyata digantiin. Oke teman-teman semua, sebelumnya gue jelasin sedikit ya, di mana makan siang gratis ini sudah dibicarakan di kabinetnya Pak Jokowi. Padahal makan siang gratis itu kita tahu ya, itu adalah program dari Prabowo Gibran, yang mana beliau itu belum diputuskan dari KPU langsung bahwasanya pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Tentu hal ini membuat pro kontra di masyarakat, dan banyak juga masyarakat yang akhirnya berkomentar tentang hal ini. Apalagi pengamat-pengamat politik pun ikut berkomentar, termasuk Bung Rocky Gerung. Nah nanti di akhir sesi ada tanggapan dari Bung Rocky Gerung terkait tentang makan gratis ini ya. Oke teman-teman semua, tanpa lama-lama kita langsung saja lihat videonya. Apapun ya, apapun mau baru nggak baru kan, tapi kan secara umum itu adalah soal bagaimana memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, itu kan secara umum juga bisa begitu. Iya, tapi maksudnya tidak ada keterkaitan dengan keberlanjutan. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Secara umum kita punya ya, gagasan besar bagaimana generasi muda ini bisa sehat, bisa bergizi, bisa kuat, ya dan lain sebagainya. Bicaranya seperti itu. Toh kalau tidak disetujui, ada yang namanya hak DPR. Nanti bicara seperti disampaikan oleh saudara saya Pak Taufik Basari. Gampang sekali, karena nggak bisa semua bicara program tanpa bicara anggaran. Nah, jadi tidak perlu menunggu penghitungan santai-santai aja itu, Mas Habib. Itu hal lain. Itu hal lain. Saya paham, kayak saya bilang, ya kan, pemerintahan ini kan akan terus berlanjut. Ada atau tidak ada pemilu, ya kan ya. Jadi program-program yang sudah ada, gagasan-gagasan yang sudah ada sekarang, ya kan ya, tetap nggak ada masalah disampaikan. Baik. Silvi sedikit ya. Jadi ya kalau dari apa yang disampaikan oleh Habib ini kan justru menunjukkan bahwa ya semestinya sabar-sabar dulu lah, gitu ya. Jangan kesusu gitu ya, ojo kesusu kan. Ya sudah, tunggu saja ya, tunggu nanti periode ini selesai, barulah kita bicarakan apa yang menjadi program-program yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon, yang mungkin nanti bisa diakomodir oleh yang menang. Itu pun juga menunggu hasil KPU sekali lagi. Nah jadi ya kita berharap ya penguasa ini bisa menahan dirinya. Ya, ini kan jadi contoh ya, kalau misalnya contohnya kok ini belum tuntas semuanya sudah ingin menunjukkan posisi dan sikap tertentu, kan jadi pertanyaan. Nah, jadi akan lebih baik sudah sabar-sabar dulu ya, tunggu hasil pemilu ini diterapkan, barulah kita akan bicara. Jadi kan yang kesusu ini saudara Taufik Basari ini melakukan judgement tanpa melihat sebuah persoalan secara detail. Ya, seperti ya apa kan, kita? seperti Anda bilang ini mengkonfirmasi keberpihakan, padahal Anda nggak pernah selesaikan soal tuduhan keberpihakan itu secara hukum. Pernah nggak Anda melaporkan ke Bawaslu? Nggak, ini kan bukan nanti dulu. Ini kan soal makan siang ya? Bukan soal makan siang. Premis yang Anda sampaikan tadi soal ini mengkonfirmasi keberpihakan, itu kan ngawur. Karena apa? Anda nggak pernah melakukan langkah hukum soal dugaan keterlibatan presiden, pemerintah terhadap paslon tertentu. Nggak pernah Anda lakukan. Saya cek di Bawaslu, Anda nggak pernah laporkan, gitu loh. Jadi Anda melakukan tuduhan tanpa melakukan aktivitas hukumnya. Ini yang menurut saya Anda justru yang kesusu, gitu loh.
Gimana itu Mas Tobas? Ya nggak apa-apa, silakan dinilai seperti itu. Iya, makanya juga rakyat silakan menilai pernyataan Anda. Ya oke, nggak apa-apa, silakan dinilai seperti itu. Tapi kan kita tentunya bisa melihat ya apa yang terjadi. Oh iya, semua orang bisa melihat, rakyat bisa melihat. Iya betul. Anda sampaikan apa tuduhan-tuduhan tanpa bukti, bahkan tanpa berniat membuktikan. Ya maka dari itu ya nanti kita lihat saja ini prosesnya seperti apa. Makanya sama. Ya. Biar ini juga jadi catatan sejarah kita. Oh iya, rakyat mencatat kelakuan Anda, menuduh tanpa berupaya membuktikan. Rakyat juga bisa melihat memang ada perbedaan. Bentar teman-teman, gue tanggapin dulu sedikit ya. Ya, kata Bung Habibur Rahman tidak mau melaporkan ke Bawaslu. Sudah dari sejak awal juga sudah, ketika waktu itu Gibran membagi-bagikan susu di CFD tuh sudah dilaporkan kan, malah saling lempar tuh. Terus yang lain lagi banyak dan nanti akan dijelaskan juga oleh Bung Pipin. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Kalau tadi Bang Habib bilang bahwa tidak pernah misalnya dalam lapor di Bawaslu, ya nantilah kita juga buktikan dalam memang nggak pernah angket itu. Memang nggak pernah, Pak. Kita bukan dibuktikan, memang nggak pernah ada laporan. Ya, kan tidak harus lapor Bawaslu. Yang namanya bukti. Undang-undang mengatur demikian. Itu kalau untuk kecurangan. Nah iya, itu kan bentuk kecurangan. Kalau tuduhan itu berarti menuduh curang. Bukan terkait itu terkait bagaimana soal keterlibatan presiden tadi mendukung salah satu, ya kan? Ya nanti kita lihat. Dan itu dalam materi itu pelaksanaan undang-undang, dan apa undang-undang juga akan diangketkan nanti baru dibahas, dan segala bukti yang akan belum lapor kan? Lapor Bawaslu itu lain cerita ya. Bukan cerita, gugatan ke MK juga ada, kita Bawaslu kok. Laporan Bawaslu misalnya ya, Bawaslu adalah bagi-bagi uang dari Gus Miftah dengan gambar Pak Prabowo waktu itu, kemudian dianggap sebagai Anda fitnah. Itu sudah terbukti bohong. Itu sudah terbukti tidak ada masalah. Tidak cukup bukti untuk dilanjutkan. Itu salah satu contoh. Kita katakan bahwa kita juga lapor Bawaslu. Bukan yang soal ketika mentok kasus-kasus tersebut ya, nah kita baru buka kepada forum-forum lebih tinggi, termasuk itu adalah hak angket. Nah soal bagaimana bukti dan sebagainya kita tunggu aja nanti. Waktunya udah lewat. Ya teman-teman semua, ini sudah mulai panas. Oke, kita lanjutkan lagi ya videonya. Disitulah sebetulnya nanti hak angket itu nanti akan hak DPR untuk mengungkap apakah nanti hak menyelidiki potensi pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif, oleh pemerintah. Dan rakyat ingin melihat dengan seluas-luasnya. Ketika tadi ada distrust itu ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai nanti penentu akhir, ketika ada ketidakpuasan terhadap hasil dari KPU dan juga Bawaslu saat ini dilaporkan tidak. Emang sehebat apa Bang Habibur Rahman tahu bahwa kita melaporkan di tingkat wilayah, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi? Nggak ada. Jadi itu juga sudah disampaikan. Jadi kami harus sampaikan bahwa itu sudah disampaikan. Jadi persoalannya adalah ketika kita sudah menyampaikan, kemudian mereka tidak menyampaikan ke Pak Habibur Rahman bahwa sudah ada laporan itu menjadi persoalan kepada kita ketika kami sudah melaporkan. Terus kemudian Bang Habibur Rahman tidak menyampaikan bahwa itu tidak ada laporan. Jadi di sini menurut saya tidak perlu emosi, Bang. Tenang aja, tinggal nanti kita datang aja. Nggak ada laporan, kita sudah melaporkan bahwa ternyata tidak diproses. Inilah menurut saya menjadi persoalan bagi kita ketika distrust itu, dan kemudian kita melihat di 01 dan 03 ini melihat bahwa ya memang wakil rakyat harus bergerak saat ini, melihat bagaimana yang dilakukan oleh eksekutif kita, di mana bansos menggelontor begitu luar biasa. Saat ini setelah proses pemilihan tiba-tiba kabinet membahas tentang makan siang gratis begitu. Padahal pemilunya belum selesai. Jadi saya katakan bahwa lawan 01 03 bukan negara, bukan 02 tetapi negara di sini. Inilah sebetulnya yang membuat demokrasi kita rusak, membuat kredibilitas pemilihan kita menjadi tercoreng. Dan tidak cukup dengan laporan ke Bawaslu. Tidak cukup. Saya kira nanti prosesnya tadi karena banyak yang ketidakwajaran, mengatasnamakan El Nino, kemudian bansos diguyurkan sebelum 14 Februari. Ini kan dahsyat sekali. Kalau saya sebut banyak data-data yang saya sampaikan. Apa? Misalnya saya harus sampaikan survei menunjukkan bahwa 69% penerima bansos memilih mencoblos Prabowo Gibran. Apa bukti-bukti yang sudah kita sampaikan? Misalnya saya ingin sampaikan bahwa yang menerima bansos yang menyerahkan adalah Heru, PJ Gubernur DKI, menggunakan kantong warna biru yang merupakan juga warnanya kaosnya Prabowo Gibran. Dan di beberapa tempat bahwa bansos juga
diberi selain dikasihkan bansos juga ada kaos-kaosnya. Pertanyaannya dilaporkan. Jadi kalau Bang Habibur Rahman kalau saya katakan dilaporkan sudah dilaporkan. Tinggal bagaimana proses rekapitulasi dan sebagainya. Jadi saya kira inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Kenapa hak angket itu harus diungkap? Karena banyak persoalan yang kita hadapi. Ini hanya salah satu warna dari berbagai macam warna bungkusan, gitu loh. Ya, jadi sebetulnya hanya salah satu warna, ada warna merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Biru yang diambil dengan dia untuk manipulasi. Nah, ini Pak Heru saya kira boleh saja ini kan orang tukang manipulasi nih orang ini. Tidak ada manipulasi, memang datanya ada. Memang datanya ada, gambarnya memang datanya ada, gambarnya ada, buktinya ada. Tinggal Bang Habibur Rahman nanti konfirmasi aja kepada para penerima. Tapi intinya dugaan ini sudah dilaporkan ya. Dan menurut saya, Bang Habibur Rahman boleh saja mengatakan itu, boleh saja mendenial itu. Tapi survei ini tidak bisa membohongi Bang Habibur Rahman. Bahwa mayoritas yang menerima rakyat percaya pemilu jurdil. Mas Pipin, 41% rakyat percaya pemilu jurdil. Jangan pura-pura nggak dengar. Saya ketemu dengan observer luar negeri ya. Ya teman-teman semua, 81% rakyat percaya pemilu jurdil. Oke. Ya gimana menurut kalian teman-teman semua? Untungnya moderator sigap untuk menyudahi ya perdebatan ini. Kalau enggak, wah makin seru lagi nih sebenarnya. Di sini terlihat ya Bung Habibur Rahman sudah mulai emosi dan Bung Pipin pun ikut serta. Oke teman-teman semua, yang diributkan di sini kan adalah hak angket dan juga program makan siang gratis yang sudah dibahas di kabinet Pak Jokowi. Nah itu pun akhirnya ditanggapi oleh Bung Rocky Gerung. Oke teman-teman semua, di video terakhir coba kita lihat video Bung Rocky Gerung. Gratis kan, bahkan gratis perwakilan Bank Dunia di Indonesia misalnya sudah mengingatkan ini jangan sampai itu melampaui defisit 3% dari PDB dan itu, tapi kan Pak Jokowi nggak peduli. Kemarin dia tetap saja membuat rapat kabinet dan kemudian membuat simulasi makan gratis dan sebagainya. Dan orang kemudian kan jadi bingung-bingung nih. Ini dari mana duitnya nantinya begitu. Dan dari situ aja sudah ketahuan bahwa ya ini pasti akan berantakan ekonomi ke depan. Bayangkan misalnya, karena ketakutan anggaran akan dihisap oleh makan gratis, buru-buru Erlangga bikin simulasi untuk menghitung. Oh 15.000. Oh 15.000 terlalu banyak tuh. Kan begitu kan. Itu juga Pak Erlangga itu kayak menghina manusia gitu kan. Masa makan 15.000 terlalu banyak. Kalau begitu standarnya apa tuh? Pakai standar anaknya atau cucunya Pak Erlangga. Berapa dia makan siang setiap hari kan. Kan mesti begitu tuh. Jadi ada penghinaan seolah-olah makan gratis itu akan memberatkan ekonomi negara. Memang akan memberatkan. Karena itu hanya dipakai untuk pencitraan kan. Tetapi memakai standar seolah-olah ya berapa sih harga susu, berapa harga beras, berapa harga ikan tuh. Kan kita mesti hitung juga, begitu 15.000 diucapkan, itu sampai dirakit tinggal 5.000 kan, dipotong departemen ini, dipotong segala macam kan. Jadi ada penghinaan justru dengan makan gratis itu. Sesuatu yang orang anggap ya itu orang yang kelaparan pasti dikasih 5.000 pun akan makan tuh. Jadi menunya apa? Hari ini teri, besok telur separuh doang karena harga telur sekarang udah naik. Ayam berapa? Saya bicara dengan mak-mak, harga ayam mungkin bakal 40.000 menjelang 3 kali naik, menjelang puasa segala macam. Jadi kalkulasi tentang makan gratis itu justru jadi semacam penghinaan pada rakyat tuh. Iya. Dan di satu sisi sebenarnya banyak orang juga melihat ini cuma gimmicknya Pak Jokowi, kan aneh ini kan. Sebenarnya ini kan program yang digagas oleh Pak Prabowo Gibran gitu ya. Nah, itu nanti urusannya kalau sudah dimenangkan oleh KPU dan nanti dilantik tanggal 20 Oktober begitu. Tapi tiba-tiba Pak Jokowi yang menginisiasi itu lebih dulu gitu. Saya jujur aja bingung gitu untuk mendapat penjelasan apa maksudnya. Apakah ini ada kaitannya dugaan yang paling keras ya ini gimmick Jokowi seperti kita sebut kemarin smoke and mirror untuk mengalihkan isu hak angket gitu, dan rakyat dibius lagi nanti kalau tetap bersama gua dan rezim penerus gua ya lu akan makan siang gratis lagi gitu. Iya itu persis itu, bahwa ini cuma pengalihan isu, sesuatu yang oleh para analis komunikasi massa itu tahu ini yang disebut manufacturing concern itu yang di dalam teori komunikasi massa itu sangat
urgent untuk kita terangkan sekarang. Jadi Jokowi tetap mengolah isu ini supaya publik terus-menerus terpukau pada dia itu. Walaupun orang kayak Sri Mulyani merasa ya bagaimana ngitungnya, wong APBN yang nyaris menyentuh 3% aja udah hampir kita lewati, belum lagi industri strategis lain yang pasti akan dibawa ke meja rapat pertama kabinet Prabowo kan. Tetapi yang paling tidak etis adalah Jokowi seolah-olah menganggap bahwa ini akan jalan program ini karena program ini adalah programnya Gibran tuh. Bagaimana mungkin seseorang yang belum dilantik sudah dipromosikan programnya? Kan itu sebetulnya etika yang nggak masuk akal. Kenapa misalnya nggak dibahas program pluralisasi ibu kota oleh Anies misalnya? Kan itu juga masuk akal kan. Daripada bikin IKN, mending kota-kota yang sudah siap untuk dinaikkan kelasnya itu aja yang diperbaiki kan. Supaya pertukaran ekonomi di antara metropolis-metropolis ini membentuk jaringan ekonomi baru. Itu idenya Anies. Jadi sekali lagi nih Jokowi pamer terus tentang kehausan dia pada kekuasaan dan kerakusan itu yang akan memboroskan anggaran. Ya, betul sekali. Ya, teman-teman semua, itulah tanggapan dari Bung Rocky Gerung ya. Benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung. Sebenarnya ini tidak etis ya kalau Prabowo sendiri belum dapat putusan dari KPU bahwasanya beliau memang sudah menang menjadi seorang presiden. Dan ini masih kabinetnya Pak Jokowi, jadi tidak perlu, jadi harusnya tidak perlu Jadi harusnya tidak perlu ya makan gratis itu dibahas sekarang gitu ya. Dibahaslah nanti ketika memang sudah benar-benar jadi diputuskan oleh KPU dan dilantik oleh MPR. Oke teman-teman semua. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.